Hai, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya akan memasak kari Jepang, tidak pakai wortel, dan memakai bahan utamanya itu adalah ayam. Oke, ayam yang saya gunakan ini adalah bagian paha, lalu saya pakai kentang juga, tentunya pakai bawang bombay ya. Oke, saya file dulu untuk paha ayamnya. Kenapa saya pilih paha ayam? Karena anak-anak saya lebih suka bagian paha ayam gitu daripada dada gitu ya, karena lebih berserat, karena anak-anak saya masih cukup kecil lah gitu. Nah, di sini saya file, nanti tulangnya nggak saya buang, jadi bisa saya masak untuk sop nantinya, untuk dibikin kaldu. Kalau mau beli mau beli yang sudah filenya, paha file juga ada juga ya. Jadi nggak sibuk lagi untuk file-file, cuman saya lebih pilih yang ini aja karena memang adanya ini. Nah, seperti ini, dan biasanya juga kulitnya itu saya buang gitu ya, karena kulitnya kalau udah di di kari itu dia jadinya kurang cantik gitu ya. Sini ada background suara anak-anak, itu anak saya, jadi di belakang ini ada yang lihat juga gitu, jadi ya sudahlah, memang punya anak ya. Lalu sekarang saya potong kecil-kecil, ya sekitar 5 potong 6 potong lah jadinya satu file paha ayam itu. Oke, pahanya dicari yang besar ya, jadi dagingnya itu banyak gitu. Ayamnya saya potong kecil-kecil, tapi nggak terlalu kecil. Kenapa nggak di satu gitu aja, satu paha ayam gitu ya, drumstick gitu? Karena kayaknya kurang cantik aja gitu kelihatannya kalau misalkan kita bikin kari ayam tapi nggak dipotong kecil-kecil gitu. Maksudnya satu drumstick atau satu sayap gitu ya, kurang cantik lah pokoknya. Lebih enak dilihatnya gini, karena biasanya kan kalau di Jepang itu nasinya setungkup gitu ya, terus disiram dengan si kari ini gitu, jadi kelihatannya tuh enak, cantik, jadi pengen makan gitu. Tapi kalau misalnya kita taruh satu drumstick atau wing satu begitu, kayaknya nggak nggak cocok ya. Oke, sekarang saya pakai di sini satu bawang bombay yang ukurannya sedang lah, nggak terlalu besar. Sebenarnya nih saya kemarin itu agak grogi ya, jadi saya ngulitinnya kayak gini. Harusnya sih biasanya saya potong ujung belakang, ujung depannya, terus saya belah dua, langsung saya copotin kulitnya gitu. Ini karena ya biasalah ya, bukan siapa-siapa, jadi kalau misalnya udah di depan kamera, walaupun nggak kelihatan muka, tetap nervous gitu. Kenapa saya pakai atau dipakai biasanya sama orang Jepang itu bawang bombay? Karena pertama di sana juga nggak ada Charlotte ya, jarang orang pakai Charlotte atau bawang merah. Jadi mereka pakainya pastinya ini gitu, bawang bombay. Dan kenapa juga? Karena bawang bombay itu lebih manis gitu ya, ketika dia itu dimasak dia lebih manis, entah itu ditumis sampai caramelize, itu dia jadi manis. Lalu kalau misalkan masuk ke dalam sup-supan, itu juga menimbulkan rasa manis yang beda gitu, walaupun tetap ada bau-bau bawangnya itu gitu, tapi beda dengan si Charlotte atau si bawang merah itu. Oke, saya sisihkan bawang bombaynya. Sekarang saya kuliti si kentangnya. Di sini saya cari cara gampang aja. Kebetulan peeler saya nih udah rusak, jadi saya nggak biasa juga ngulitin kentang itu dengan cara kayak biasanya gitu ya, seperti ya ibu-ibu gitu, karena dasarnya saya nggak bisa masak dulunya. Jadi ketika ibu-ibu setelah menikah
saya lebih pilih, oh potong kentang tuh kayak gini aja, atau enggak ya dengan cara saya sendiri aja, yang penting kulitnya itu terkelupas. Kentangnya ini saya nggak pakai kentang yang gede, saya pakai kentang yang ukuran sedang, saya potong 4 seperti ini, gitu ya. Kalau terlalu kecil pun jadinya nggak terlalu bagus gitu kelihatannya. Di sini saya pakai sekitar 4 kentang. Jangan lupa juga ya, untuk kentangnya itu setelah kita potong, kita taruh di rendaman air. Nah, ini saya pakai seleri yang besar itu, yang biasa untuk salad gitu ya, atau untuk sup. Jadi batangnya aja yang saya pakai. Ini juga akan menimbulkan rasa seperti, jadinya lebih soupy gitu. Nah, ini dia. Nah, ini dia, saya pakainya bukan kaldu, kari Jepang yang blok itu ya. Dan itu kalau misalnya saya pakai, saya simpennya di freezer aja. Ini ayam yang sudah saya potong-potong kecil tadi. Nah, sekarang saya akan mulai menumis. Pakai minyaknya nggak usah terlalu banyak ya, karena kita hanya butuh untuk menumis si bawang bombay, kentang yang sebentar, dan si ayamnya itu sendiri. Nanti juga kan dari ayamnya itu keluar kaldu yang dimana itu bakalan bukan beri efek sih, akan mengeluarkan minyak sendiri gitu ya. Oke, saya tumis sampai, nggak perlu sampai caramelize gitu, tapi cukup layu, wangi. Nanti baru kita saya masukkan liquidnya, airnya. Ya, saya tadi lupa ya untuk menyediakan bawang putih. Jadi begitu saya tumis si bawang bombay ini, oh iya bawang putih lupa, ya udah saya langsung aja saya geprek bawang putihnya 1 buah, langsung saya masukin. Sekarang saya masukin si ayam yang sudah dipotong-potong. Oh iya, jangan lupa ya subscribe, share, dan di like. Saya tumis sampai si ayam ini bagian luarnya itu berubah warna menjadi lebih keputihan. Ini juga selerinya udah saya masukin juga ya. Tadi saya taruh di bersamaan dengan si bawang bombay. Oke, sekarang saya masukkan si kentang. Sebetulnya kalau misalnya saya kemarin ini ada wortel, itu kelihatannya akan lebih cantik ya, karena ada orange-nya gitu. Tapi ini kebetulan saya memang lagi nggak ada stok wortel, jadi karena anak saya minta, ya udahlah saya bikinin aja. Ini pulang ada aktivitas lain lah gitu, jadi saya langsung cepet-cepet. Dan ini adalah salah satu resep yang gampang dan yang enak dan nggak butuh lama gitu. Jadi saya suka masak ini untuk anak-anak. Oke, tadi saya udah masukin airnya seberapa banyak, itu saya masukin tadi sekitar 300 ml. Lalu saya tutup. Kalau ditutup ini kan dia jadi lebih cepat matang dan airnya itu nggak langsung menguap gitu ya. Karena kalau misalnya nah di sini saya sembari ngemil karena saya belum sarapan saat itu. Jadi saya lihat masih ada puding. Jadi ya udah saya makan. Ini puding buatan saya. Rasanya sebenarnya coklat banget. Agak terlalu manis. Biasanya saya juga kurang suka manis. Karena ini untuk anak-anak biasanya, jadi memang lebih cenderung lebih coklat dan lebih manis. Oke, ini saya cek sudah mendidih. Saya aduk-aduk lagi. Tapi yang pasti ini kentangnya belum mateng ya. Nah, saya masukin ladanya juga nggak terlalu banyak. Biasanya saya pakai kari yang kalau untuk saya dan suami itu biasanya saya pakai kari yang spicy, lebih pedas gitu ya. Kalau yang ini saya pakai yang medium, tapi anak-anak masih bisa makan. Nah, untuk
menimbulkan rasa pedesnya itu biasanya setelah masak, setelah mateng gitu ya, saya taruh nasi, saya taburin lagi tuh pakai bon cabe level 30. Jadi tetap ada rasa pedes gitu ya, atau enggak cabai rawit saya iris-iris, nanti saya taburin di atasnya. Nah ini sudah mendidih, kita aduk lagi. Di sini ayamnya sih kayaknya udah mulai agak mateng ya, tapi saya tutup lagi karena si kentang ini belum cukup empuk gitu. Ini videonya saya saya potong-potong ya, jadi nggak keseluruhan gitu, nggak full. Nah sekarang saya mulai masukin si curry blocknya itu. Nah curry blocknya ini udah ada macam-macam ya, jadi mereknya terserah kalian mau pakai yang apa, silahkan pilih yang halal jika kalian muslim. Di situ ada juga yang paste, bentuknya paste bukan yang blok kayak gini. Lalu nanti tetap aja nanti setiap kari Jepang itu ketika dimasukkan dia akan menimbulkan cairannya itu jadi lebih kental karena di dalamnya itu memang terdapat kandungan tepung gitu ya. Bisa kelihatan ya ini lebih kental, tapi walaupun belum terlalu kental karena ini masih si bumbunya itu belum terlalu merata gitu. Ini cocok banget untuk kalian yang sibuk, untuk kalian yang baru-baru menikah, baru mulai bisa baru belajar masak gitu ya. Walaupun dengan hal yang simple, kalian bisa tetap masak sesuatu hal yang enak gitu. Apalagi kalau misalkan mau saat menyediakannya itu dipercantik gitu. Jadi kelihatannya kayak makan di restoran terus jadinya gitu. Oke, ini lebih kental, sudah semakin kental. Sedikit lagi sih sebetulnya udah mateng ya. Dan itu sebetulnya kalau misalkan dengan dua blok kari ini dengan 300 ml air ini nggak kita tambah garam pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau kalian biasanya orang laki-laki itu cenderung mereka lebih suka yang lebih asin, sedikit lebih asin. Jadi bisa ditambahkan garamnya sedikit aja. Jadi kita kasih garam, koreksi. Sebelum dikasih garam juga kita koreksi rasa terlebih dahulu. Oke, ini udah mau selesai. Saya liatin yang sudah lebih asatnya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini memang sebetulnya kentangnya terlalu agak banyak ya, tapi saya lebih makan kentangnya daripada ayamnya. Gitu. Oke, nah ini gampang kan? Nah, ini kalau saya taruh di seperti donburi gitu ya. Jadi nasi di atas mangkok Jepang, lalu saya siram si kari. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching.